Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pak Jokowi sebaiknya menolak usulan Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Katanya itu didasarkan pada permintaan pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan. Indonesia diprediksi akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID-19. Namun, momentum tersebut akan terganggu dengan adanya pemilu. Menurut Muhaimin, pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Muhaimin menduga transisi kekuasaan dari Jokowi akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Ia juga mengingatkan pemilu berpotensi menimbulkan konflik. Karena 3 kondisi inilah Muhaimin menganggap kalau pemilu tetap diselenggarakan pada 2024, itu akan menghambat upaya pembangkitan ekonomi Indonesia. Kalau usulan Muhaimin ini diterima, maka Presiden Jokowi dengan sendirinya juga akan diperpanjang masa jabatannya 1 atau 2 tahun atau bahkan 1 periode. Saya adalah pendukung Jokowi. Saya menganggap Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada. Dulu pernah ada B.J. Habibie yang juga hebat, tapi masa kekuasaannya terlalu singkat. Kalau saja memang secara konstitusional dimungkinkan, akan sangat hebat kalau Jokowi memimpin selama 15 tahun. Masalahnya, itu tidak bisa dilakukan dan tidak pantas kita mengupayakannya. Kalau itu dilakukan, kita mengkhianati demokrasi. Secinta-cintanya kita pada Jokowi, kita tetap harus menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan yang kita ambil dalam proses memperjuangkan demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Presiden hanya menjabat 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Dan itu bukan aturan yang begitu saja dibuat. Pembatasan kekuasaan itu penting. Kita pernah mengalami era Soeharto. Soeharto dulu juga dipertahankan selama 30 tahun karena argumen stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tapi begitu seorang pemimpin merasa dia punya kekuasaan absolut, tidak tergantikan, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Saya sebenarnya percaya Jokowi bukan tipe pemimpin seperti itu. Jokowi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi begitu dia tahu bahwa peraturan bisa diubah begitu saja, sangat mungkin dia menjelma menjadi pemimpin yang korup. Pembatasan masa kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar dilahirkan karena pengalaman pahit kita di masa lalu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah begitu saja. Saya tidak ingin mengatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah suci yang tak bisa sama sekali diubah. Namun jelas, Undang-Undang Dasar tidak bisa juga dikotak-atik begitu saja mengikuti arah angin. Dia baru bisa diubah bila ada alasan dan dampak yang sangat genting. Diperlukannya kebangkitan ekonomi adalah alasan yang tak cukup kuat bagi kita untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi saya menduga sebenarnya soal pemulihan ekonomi ini adalah sekedar alasan yang dicari-cari. Alasan sebenarnya adalah soal bahaya yang mengancam Indonesia kalau kita salah memilih pemimpin pada 2024. Dan ini adalah kekhawatiran yang sangat masuk akal. Saya tahu saat ini masa depan Indonesia terasa suram ketika kita membayangkan siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya. Yang paling berpeluang adalah Anies Baswedan dan Prabowo. Anies kemungkinan sangat besar didukung setidaknya PKS dan Nasdem. Prabowo sangat mungkin akan diajukan PDIP dan Gerindra. Calon pemimpin yang paling bisa diharapkan karena kualitasnya seperti Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Tapi sangat mungkin Megawati tidak akan mendukung pencalonan Ganjar semata-mata karena dia ingin Puan menjadi cawapres. Dan ada terlalu banyak orang di PDIP yang membenci Ganjar. Jadi peluang Ganjar akan kecil. Apakah akan ada partai lain yang meminangnya? Tidak jelas. Karena itulah gambarannya memang tidak cerah. Bayangkan kalau Anies memimpin, Jakarta saja dibuat berantakan, apalagi Indonesia. Korupsi akan meningkat, mismanagement menjadi-jadi, kaum radikal akan memperoleh peluang bangkit kembali. Begitu juga dengan Prabowo Puan, bahkan mungkin ditambah dengan pelanggaran HAM semena-mena.
Anies dan Prabowo adalah dua calon pemimpin yang berpotensi membawa Indonesia menuju kehancuran. Namun setelah mengatakan itu, pertanyaannya kembali adalah, apakah ini berarti kita memang harus mencegah jangan sampai Jokowi turun? Disitulah komitmen kita pada demokrasi diuji. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang percaya pada kemampuan warga untuk mengambil pilihan sesuai dengan apa yang dinilai terbaik. Tapi demokrasi juga mewajibkan warga untuk bekerja mewujudkan apa yang dianggap sebagai kondisi terbaik. Di sisi lain, warga harus menghargai pilihan terbaik yang diambil orang lain. Warga harus tunduk pada aturan-aturan yang disepakati bersama. Dalam demokrasi tidak dikenal kata pokoknya harus begini. Karena itulah kalau kita ingin agar Jokowi diganti dengan pengganti yang sama handalnya, kita harus mengupayakan lahirnya pemimpin baru yang berkualitas. Di titik inilah kita harus sadar bahwa pilihan-pilihan kita di masa lalu menentukan apa yang terjadi di saat ini dan di masa depan. Bahwa sekarang yang tersisa hanyalah Anies dan Prabowo terjadi karena kita memiliki wakil-wakil rakyat yang tidak berkualitas. Kalau saja warga Indonesia di saat pemilu memilih partai berdasarkan kualitas, ini semua tidak akan terjadi. Saya kasih contoh satu saja, kembali soal Ganjar. Ganjar tidak bisa maju karena tidak didukung PDIP. PDIP bisa sekuat itu karena mereka memiliki kursi hampir 20% di DPR. Suara mereka sangat menentukan. Atau bahkan kalau kita lihat survei demi survei, suara PDIP naik terus. Pertanyaannya, kenapa rakyat memilih PDIP? Apa karena kualitas, integritas, atau apa? Besarnya dukungan pada PDIP itulah yang menyebabkan pilihan yang ada nantinya tinggal Anies dan Prabowo. Tentu saja yang jadi masalah bukan hanya PDIP. Kita melihat bagaimana DPR kita tidak bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita tidak melihat partai-partai memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Banyak dari mereka yang sekedar mengeruk kekayaan sebesar-besarnya tanpa peduli pada rakyat. Dan partai-partai itulah yang dipilih oleh rakyat. Seperti yang saya katakan tadi, demokrasi mensyaratkan warga yang bekerja, bukan warga yang cuma bermimpi. Mayoritas warga memilih Jokowi selama 10 tahun, itu pilihan yang tepat. Tapi kita harus tahu presiden bukanlah faktor tunggal yang menentukan keberhasilan sebuah bangsa. Saat ini ketika kita sadar bahwa Jokowi harus turun pada 2024, kita panik. Kita panik karena kita dulu sembarangan memilih wakil rakyat. Kita panik karena dalam 8 tahun terakhir, kita tidak mengawal partai agar bersedia melayani rakyat. Dan sekarang terbukti partai-partai itu tidak mencari calon presiden terbaik karena cara berpikir mereka terlalu sempit. Jadi kita mungkin memang akan menghadapi masa depan Indonesia yang suram. Tapi itu adalah pilihan yang harus dijalani. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jalani walau tidak mudah. Pertama, terus mendorong partai politik memajukan nama-nama calon presiden secara rasional dan objektif. Kedua, memperkuat masyarakat sipil agar siapapun yang nanti terpilih, dia tetap berada di bawah kontrol masyarakat. Ketiga, memilih wakil-wakil rakyat berintegritas dan berkualitas, sehingga nantinya mereka yang duduk di DPR adalah anggota parlemen yang dapat menjadi pengimbang eksekutif. Pada akhirnya, kita harus setia pada demokrasi. Dan percayalah, kebenaran akan menemukan jalan. Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.